Karena tema yang dipilih oleh saudara kita adalah tema Natal Nasional dari PGI. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Biar ini jadi pelajaran buat kita, jadi moto, jadi rel, jadi jalan dalam perjalanan kita sepanjang tahun ini. Oke, bagi saudara, karena ini pertama kali saya ke Manokwari di awal tahun baru ini, walaupun sudah tanggal berapa hari ini? Nah, saya tetap mengucapkan selamat tahun baru. Kok nggak ada yang jawab begini? Selamat tahun baru. Oke, ya. Karena hari ini baru tiba saya dari Nabire. Baik. Saudara, dalam hidup ini tidak ditentukan berapa uang yang kita punya, status sosial kita apa, pengalaman kita apa, kekayaan kita berapa, dan sebagainya. Tidak. Dalam hidup ini sangat ditentukan siapa yang memerintah kita. Renungkan kalimat ini. Kalau tema nasional PGI menetapkan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Mari dengan jujur, dengan kerendahan hati, semua kita, dari anak-anak sampai kita yang paling tua, menanyakan dengan serius, siapa yang memerintah hidup kita? Maaf kalau saya berikan contoh yang tidak baik atau kurang baik, yaitu dengan binatang. Binatang itu ada yang memerintah atau tidak untuk mereka hidup secara umum ya? Ada yang memerintah tidak? Tidak ada. Maka itu binatang salah satu bukti bahwa mereka tidak pernah diperintah oleh siapa-siapa kecuali insting mereka sendiri, naluri kebinatangan mereka. Apa contohnya? Contoh. Ada nggak binatang bosan dengan menu makanannya? Tidak. Jawab cepat. Ada yang bosan tidak? Tidak. Wih, bayangkan kalau mereka bosan. Nah, jujur ya, maaf ini, suami-suami jangan ada yang tersinggung. Sedikit atau banyak suami-suami marah pada istrinya kalau 3 hari berturut-turut 3 kali makan menunya sama-sama 3 hari. Betul. Cepat jawab. Marah atau tidak? Marah. Marah. Nah, begini para istri, kalau suami marah karena menunya nggak ganti-ganti, suruh dia belanja dan masak sendiri. Setuju, ibu-ibu? Dengar itu bapak-bapak. Untung masih ada yang masakan. Nggak ada yang ngamen. Nah, itulah salah satu bukti bahwa binatang itu hidup tidak perlu diperintah oleh siapa-siapa, sebab naluri mereka itu sama dari dulu. Jadi sejak mereka bisa makan sampai mereka mati, kalau nggak keburu kita potong, maka menu mereka itu sama dan tidak pernah bosan. Hebat nggak? Hebat. Oke? Dan dalam hidup mereka, ajak mereka ke supermarket, ajak mereka ke pasar, suruh milih apa, mereka nggak bisa milih karena mereka sudah tahu yang dimakan yaitu. Nah, beda dengan kita manusia, kita ini perlu ada yang memerintah. Betul tidak? Kita ini perlu ada yang ngatur, kita perlu ada yang nyetir, yang ngontrol. Itu siapa? Nah, ini masalah dalam kehidupan kita. Contoh, ada nggak manusia hidupnya diperintah oleh uang? Banyak. Jawab, ada tidak? Banyak. Uang apa pokoknya. Ada nggak manusia hidupnya diperintah oleh kemarahan? Jawab, ayo semuanya jawab dong. Ada nggak orang hidup dikuasai oleh iri hati? Nah, itu yang kita harus tanyakan, siapa yang memerintah hidupku? Kalau Tuhan menyuruh Rasul Paulus menuliskan firman ini, hendaklah damai sejahtera Kristus ngapain? Memerintah di hati kita. Nah, berarti kalau semua kita, hidup kita diperintah, yang bertakhta di hati kita adalah damai sejahtera, berarti semua gerak-gerik kita, semua cara kita hidup
perkataan kita apa saja, itu yang keluar apa? Ayo jawab, yang keluar apa? Damai sejahtera. Nah sayang, nggak diteruskan kalimatnya. Ayo kita baca sama-sama sampai habis. Ini kan cuma 15a sampai selesai. Di PowerPoint ada? Di layar? Ada tidak? Kalimat terakhirnya penting. Nah, lihat itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Baca. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Stop dulu. Jadi panggilan kita, maaf, jangan tersinggung. Di Alkitab tidak ada panggilan jadi pendeta, tidak ada. Di Alkitab tidak ada panggilan untuk buka gereja, tidak ada. Di Alkitab tidak ada panggilan untuk sekolah Alkitab, tidak ada. Kok nggak berani amin? Amin. Yang ada cuma ini, dipanggil untuk itulah itu apa? Itulahnya itu apa? Apa? Bukan. Untuk itulah kamu dipanggil. Itulah apa? Nah, hidup yang memerintah adalah damai sejahtera. Itulah panggilan tertinggi. Terus mana? Untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, perpecahan dalam gereja banyak atau sedikit? Sangat banyak. Padahal dipanggil menjadi satu tubuh, bukan tercerai-berai, satu tubuh. Jadi dengan banyaknya perpecahan gereja itu menunjukkan bahwa yang memerintah kita bukan damai sejahtera, tapi keegoisan, kesombongan, mau menang sendiri. Tidak cocok di satu gereja, tersinggung, keluar, bentuk lagi gereja baru. Gereja baru dimulai, nggak lama pecah lagi. Itulah bukti bahwa kita melupakan panggilan yang sesungguhnya. Sebab untuk itulah kita ini dipanggil, yaitu untuk hidup dalam pemerintahan damai sejahtera, menjadi satu tubuh. Nah, kalau begitu, gereja gagal atau berhasil dalam melakukan firman ini? Gagal. Apakah kegagalan ini kita akan lanjutkan sampai tahun-tahun berikut? Itu pilihan kita. Maaf, saudara yang sudah kenal saya sekian banyak tahun yang lalu. Maaf ya, saya cuma ngomong, jangan saudara mikir macam-macam. Dengan kapasitas dan potensi yang Tuhan berikan kepada saya. Jawab ya, yang sudah kenal saya lama. Yang baru kenal minggu begini nggak bisa jawab, pasti salah. Maaf. Dengan potensi dan kapasitas yang Tuhan berikan kepada saya, kira-kira kalau saya itu jadi ketua sinode, berhasil tidak? Maaf ya, maaf saya ngomong ini. Ayo jawab, berhasil atau tidak? Berhasil. Kuncung, jangan marah-marah, jawab iya ya. Berhasil. Maaf. Kalau saya buka gereja, maaf, bukan saya sombong, tapi itu kapasitas dan fasilitas yang Tuhan berikan buat saya. Sangat mampu, lagi sekali ini bukan sombong, tapi ini fakta. Saya sangat mampu untuk memecah belah tubuh Kristus. Karena kapasitas dan fasilitas yang Tuhan beri buat saya. Kenapa sejak saya dipanggil tahun 72. Jadi tahun ini saya mensyukuri 72, 40 berapa tahun? Saya jadi hamba Tuhan. 46. Bayangkan, hampir 50 tahun saya jadi hamba Tuhan. Tapi mengapa saya tetap pada panggilan yang semula, bahwa saya mengasihi tubuh Kristus? Saya tidak akan memecah belah tubuh Kristus. Saya hanya akan buka gereja yang organisasi
kalau di tempat itu belum ada gereja yang organisasi. Karena saya takut dan hormat pada firman ini. Sebab untuk itulah saya dipanggil. Dipanggil untuk diperintah oleh damai sejahtera dan hidup dalam satu tubuh Kristus. Bukan terpecah belah. Jadi seandainya ada di antara saudara yang sedang mendengar firman ini, merencana buka gereja dalam nama Yesus, saya bilang batalkan. Ya kok diam semua. Batalkan. Jangan tambahi gereja lagi, terlalu banyak gereja. Betul tidak? Untuk apa? Buka lagi, sama juga. Mesti beli alat musik, mesti beli sound system. Tadi turun di Rendani di bandara, ada Pak Tos, Pak Max kenal Samuel si ayah itu, biar saya sebut namanya. Dia baru buka gereja di Jakarta. Dia telepon saya, "Papi, bisa bantu nggak untuk beli sound system?" Saya bilang, "Kamu salah telepon." Saya sebut begitu, "Kamu salah telepon." Saya tidak akan keluarkan uang saya untuk memecah belah gereja. Ayo tetap dipanggil dalam satu tubuh Kristus. Maaf saya berkata. Apa yang terjadi kalau bukan damai sejahtera Kristus yang memerintah kita, dan panggilan itu kita abaikan, tidak mau jadi satu tubuh Kristus? Mari kita buka ayat ini. Roma 15 ayat 21. Roma 15 ayat 21. Maaf, ada satu kalimat yang sangat tidak enak. Oh, ayat 20 berarti saya salah. Ayat 20, maaf saya. Nah, ini dia. Roma 15 ayat 20, maafkan saya. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai apa? Baca, sebagai apa? Kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Ini luar biasa. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Sejak tahun 72 saya junjung tinggi firman ini. Saya ingin disebut oleh Raja segala Raja, Kepala Gereja, Juru Selamat umat manusia, bahwa saya adalah hamba Tuhan yang terhormat. Menjadi hamba Tuhan yang tidak terhormat kalau memberitakan Kristus di mana sudah ada gereja di tempat itu, dan sudah ada orang lain yang meletakkan dasar. Maaf, bagi saudara yang pertama kali tahu firman ini, saya minta saudara jawab. Kalau begitu sepengetahuan saudara, banyak atau sedikit hamba Tuhan tidak terhormat? Banyak. Jawab cepat. Banyak. Banyak. Ini yang menyedihkan. Saya tidak tahu harus memakai kalimat yang sehalus apa. Kalau ada yang tersinggung, maafkan saya. Untuk yang tidak terhormat, nggak perlu diperhalus. Setuju? Dengar itu baik-baik. Jadi yang merusak Injil dan merusak gereja bukan setan dan bukan teroris, tapi kita sendiri. Karena kita melalaikan panggilan yang sesungguhnya. Jangan lupa kalimat itu. Sebab untuk itulah kita diapakan tadi? Dipanggil. Untuk apa? Untuk diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Supaya kita tetap satu tubuh. Jangan terpecah-pecah. Sejak awal 90-an, pejabat pemerintah dari apa istilah sekarang saya lupa. Dulu Bimas Kristen Protestan ya, itu sudah menetapkan
Tidak boleh ada tambahan sinode baru di Indonesia. Tapi dengan kekuatan uang, orang-orang yang punya ambisi untuk buka gereja bayarnya miliar, saudara, untuk dapat nama sinode baru. Sedih sekali. Jadi ini yang kita harus kenal. Maafkan saya kalau di awal pendahuluan ini kita harus dapat firman yang cukup keras, karena kita semua harus kembali pada panggilan yang semula. Amin. Yaitu dipanggil untuk diperintah oleh damai sejahtera supaya kita tetap satu tubuh Kristus, jangan terpecah-pecah lagi. Siapa damai sejahtera itu? Siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain di seluruh kolong langit ini kecuali Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut Raja Damai. Bahkan kata pertama, kalimat pertama yang didengar oleh alam semesta waktu dia lahir, damai sejahtera di bumi. Itu kalimat pertama. Berita kelahirannya, berita kedatangan yang pertama, bukan ini, bukan itu, damai sejahtera. Jadi, selain damai sejahtera Kristus yang memerintah kita, berarti kita diperintah oleh yang lawannya damai. Karena gak ada yang lain, cuma satu ini. Dan jangan coba-coba ada di antara saudara menafsirkan, menerjemahkan damai sejahtera itu begini begitu. Enggak, cuma satu. Kata damai sejahtera itu adalah tidak punya musuh, bisa berdamai dengan semua orang. Maka itu ketika gereja terpecah belah, enggak mungkin ada damai. Baik yang meninggalkan dan yang ditinggalkan sama-sama sakit hati. Jawab ya atau tidak? Iya. Nah, mana damainya? Tidak ada. Oh, kami pecah baik-baik. Goblokmu ada pecah kok baik-baik. Setuju saya ngomong ini? Bagaimana pecah kok baik-baik? Itu bahasa Indonesia dari mana itu? Semua perpecahan gereja itu pasti menyakitkan. Dengarkan kalimat ini. Baik yang ditinggal, baik yang meninggalkan itu sakit. Hubungan jadi retak. Saya minta saudara jawab jujur. Banyak tidak. Suami istri, orang tua dengan anak, ketika gereja mereka pecah, bisa pecah juga suami istri. Yang suami ikut gereja yang lama, istri ikut yang baru. Anak juga begitu. Ngerti gak maksud saya? Ada tidak itu terjadi? Ada. Dan itu ada sampai hari ini. Iya. Terus di rumah itu harus ngapain? Padahal sama-sama beribadah kepada Tuhan. Betul tidak, saudara? Itu menyedihkan sekali. Dan saya melihat itu di banyak tempat. Sedih. Apakah itu dari Tuhan? Tidak. Tidak. Karena dia Raja Damai. Maka itu penting sekali semua kita tahu siapa memerintah kita. Adik-adik yang masih sekolah, ingat kata bullying, karena kata itu ya, apa bahasa Indonesianya agak susah sana. Perundungan, iya itu. Nggak ngerti itu kalimat dari mana. Nah, apapun yang teman-temanmu buat, anak-anak Tuhan dengar, apapun yang teman-temanmu buat, tetap hidup dalam damai sejahtera. Jangan terpengaruh dengan ejekan, hinaan, fitnaan dan sebagainya dari teman-teman. Jangan terpengaruh. Sebab untuk itulah engkau dipanggil. Hidup dalam damai sejahtera. Oke? 2 Korintus 5 ayat 15. Jadi hamba Tuhan yang terhormat adalah tidak memberitakan nama Yesus di tempat yang sudah ada orang memberitakan nama itu di situ. Semalam ada ibadah tahun baru di Nabire. Pas mau berangkat, tiba-tiba ada telepon.
Ada seorang sakit sudah 5 bulan ini, pindah-pindah dokter, tidak tahu sakitnya. Kalau sudah begitu pasti ada kuasa gelap. Terus saya bilang, saya mau ibadah tahun baru. Ajak saja. Tuhan Yesus bukan cuma untuk orang Kristen. Betul tidak? Untuk semua orang. Ya karena nggak ada waktu lain. Saya bilang besok gimana? Gak bisa. Saya besok berangkat ke Manokwari, yaitu tadi pagi. Pesawat saya jam 6:10 dari Nabire. Jadi jam 5 saya sampai bandara tadi pagi. Ternyata mereka datang berlima. 2 laki, 3 perempuan. Nah, saya sudah beritahu pihak panitia, tolong siapkan, karena minta siapkan tempat duduk yang sangat nyaman. Sebab orang ini sudah lama nggak bisa duduk lama dan nggak bisa makan. Begitu datang kaget, urus dan dipapah, jalannya itu nggak bisa sendiri. Ternyata ibadahnya panjang sekali, banyak acara. Wah, dan puji Tuhan, di samping tempat ibadah itu ada kamar untuk istirahat. Maka dibaringkan, ada tempat tidur di sini. Begitu saya selesai khotbah, acara masih berlanjut. Saya panggil 3 hamba Tuhan yang lain yang saya kenal. Saya yakinkan mereka, ini bukan soal agama. Kami tidak mempengaruhi kalian berlima untuk pindah agama, tidak. Tapi penyembuh itu cuma 1. Kami keroyok rame-rame. Pertama, Roh Kudus ingatkan, ayo bereskan rumah tangga kalian. Nah, waktu kami masuk ke ruangan itu, ini yang sakit ibu ini, aduh, kesakitan, nggak tahu yang sakit yang mana. Itu 5 bulan cuma adu-adu saja. Nah, terus saya bilang, ayo bereskan dulu. Ada suaminya juga, maaf, kami tidak menuduh. Saya bilang, pasti semuanya namanya manusia ada salah. Nanti di rumah bereskannya, jangan di sini karena ini banyak orang. Dan kami nggak mau mempermalukan kalian. Pokoknya berdamai ya. Betul suami bisa salah, istri bisa salah. Ya, udah. Wah, kami usir si jahat itu. Dengan doa, dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja. Amin. Tertawa dia. Sampai kaget suaminya. Betul-betul wajahnya langsung berubah. Ibunya menangis. Karena itu pertama kali lihat anaknya selama 5 bulan bisa senyum dan tertawa. Tadi waktu Pak James Ragbo menjemput saya untuk ke tempat acara ini, dengar telepon itu. Nah, yang ngajak ini anak Tuhan memang. Dia telepon saya, luar biasa kode. Jadi pulangnya, saya nggak tahu pulangnya. Kemarin begitu pulang, selesai doa itu, dia bangun dari tempat tidur itu, jalan sendiri, nggak dibopong. Sampai kaget semuanya, naik ke mobil, jalan kaki sendiri. Dan tadi ini dapat telepon waktu mau ke sini. Dia sudah minta makan, nafsu makannya kembali. Saya bilang, cepat kamu datang lagi, doakan lagi. Ngerti nggak? Jadi damai sejahtera itu harus dimiliki oleh semua orang. Enggak soal agamanya apa tidak. Oke, mana ayatnya? 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah apa? Ayo, mati untuk. Nah, maka itu jangan pernah takut memberitakan Kristus. Walaupun bukan Kristen, karena kita tidak mengajak orang pindah agama. Kristus itu telah mati untuk semua orang, supaya yang masih hidup, ayo. Nah, itu bicara kita, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka yang di luar sana. Hanya ada satu penghalang. Mengapa damai sejahtera Kristus tidak bisa memerintah diri kita, memerintah di hati kita? Jawabannya adalah ayat ini. Ketika saudara dan saya jadi orang egois, nggak peduli dengan orang lain, maka kerajaan damai sejahtera itu langsung runtuh di hidup kita.
Karena kita nggak mau berbagi dalam hidup ini. Ngerti ya? Jadi kalau kita tahu Yesus telah mati untuk semua orang, maka kita nggak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Nyatakan Kristus kepada semua orang itu. Ayat 14. Saya balik memang sengaja. Ayat 14. Nah, ini dia. Kata menguasai di ayat ini sama tidak dengan kata memerintah? Jawab, sama tidak? Sama. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, yang mengontrol kami, yang mengatur hidup kami, yang menyetir hidup kami. Terus, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati untuk hidup maksudnya. Jadi tanyakan lagi anak-anak Tuhan, saudara-saudara, siapa yang menguasai hidupku hari-hari ini? Pernah gak ketemu orang gak bisa tidur? Lu jawab, pernah gak ketemu orang gak bisa tidur? Pernah. Orang gak bisa tidur, masalahnya di sini. Siapa yang menguasai hidupnya? Kalau kekhawatiran dan ketakutan menguasai hidupnya, pasti gak bisa tidur. Kalau tamak akan uang, hatinya penuh dengan keinginan untuk jadi kaya, dia pasti gak bisa tidur. Orang yang dikuasai percabulan hidupnya pasti gak bisa tidur. Pokoknya selain kasih Kristus dan damai sejahtera Kristus yang menguasai dan memerintah hati kita, pasti semuanya yang jahat memerintah kita. Amin kan ini? Pasti. Kita harus tahu konsep ini. Siapa yang memerintah hidup kita? Siapa yang menguasai hidup kita? Kita sudah ketemu dua ayat. 1 Kolose 3. Harus damai sejahtera Kristus yang memerintah di hati. Sekarang di 2 Korintus 5:14. Harus kasih Kristus yang menguasai hidup ini. Simpan ayat. Oh, percayalah kalau hidup kita diatur, dikuasai, dikontrol, disetir oleh damai sejahtera Kristus, oleh kasih Kristus, setan enggak berani dekat kepada kita semuanya. Kenapa? Sebab setan paling takut dengan damai sejahtera, setan paling takut dengan kasih. Sebab di dalam kasih dan damai sejahtera itu ada kekudusan dan pengampunan. Nah, setan itu najis dan penuh kebencian, maka itu enggak bisa masuk. Jadi mulai hari ini jujur mengaku kalau ada yang gak bisa tidur, hidupnya selalu penuh ketakutan, hidupnya penuh kemarahan, hidupnya ingin kaya terus, dan sejenisnya, berarti orang itu belum diperintah dan dikuasai oleh damai sejahtera Kristus dan oleh kasih Kristus. Tapi kalau hari ini kita mengizinkan damai sejahtera dan kasih memerintah menguasai kita, amanlah hidup ini. Maka sepanjang tahun ini masih ada 359 hari lagi, betul? Ke depan sampai akhir tahun ini kita mau isi apa? Izinkan siapa memerintah kita. Ayat 18. Masih 2 Korintus 5 ayat 18. Kita akan baca satu-satu sampai ayat yang ke-21 ya. Dan berapa hal? Ayo, dan berapa hal? Semuanya ini berasal dari Bapa di surga. Semuanya. Apa semuanya? Disuruh baca dari atasnya. Yang dengan perantaraan Kristus telah apa? Nah, ada kata damai lagi. Ini luar biasa. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Nah, hitung ya, di 3 ayat
18, 19, 20 itu luar biasa. Ada 3 kata yang beda yang dipakai, tapi kata terakhirnya sama, yaitu pendamaian. Ayat 18, dan yang telah apa? Baca yang telah apa? Ayo baca dong, yang telah mempercayakan. Apa kata lain mempercayakan? Ayo coba. Apa kata lain mempercayakan? Didelegasikan, dititipkan, diserahkan. Apa yang diserahkan, didelegasikan, dititipkan Tuhan kepada kita? Ayo baca, yaitu pelayanan pendamaian. Maaf lagi sekali, cari sampai robek Alkitab saudara, tidak ada pelayanan buka gereja, itu tidak ada di Alkitab. Amin kan? Supaya hobinya buka gereja bertobat hari ini. Jadi yang ada adalah Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Boleh saya ganti kata kami dengan kita? Ayat 19. Apalagi yang dipakai? Nanti saya akan uraikan. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ia telah kembali mempercayakan sekarang apa? Berita pendamaian itu kepada kita. Tadi yang pertama dipercayakan apa? Pelayanan. Sekarang berita. Ayat 20. Jadi kami ini adalah, ayo baca, adalah utusan-utusan Kristus. Maaf. Kalau ada yang tersinggung, berarti harus bertobat dengan kalimat yang saya ucapkan. Yang merusak gereja dan Injil adalah orang-orang utusan organisasi gereja. Betul? Orang seperti itu hobinya kemana-mana buka organisasi gereja. Stop, saudara. Dengan tegas, inilah panggilan yang kita harus junjung tinggi. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Mungkin ada yang bertanya, jadi kalau badannya nggak bawa ke gereja terus gimana? Kalau ada yang bertanya saya jawab. Jadi di mana saya ada, dipanggil untuk pelayanan dan sebagainya, maka saya akan menguatkan gereja yang sudah ada di situ. Apa yang saya punya saya akan bagi kepada mereka yang belum punya. Tapi kalau di situ mereka punya sesuatu saya belum punya, saya mau belajar dari mereka. Jadi tidak menyakiti hati tubuh Kristus. Saya ulangi, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan, saya suka kata ini, Tuhan menasihati kamu yang di luar sana dengan perantaraan kami, perantaraan kita. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Ini yang ketiga. Baca. Berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Kumpulkan 3 perintah ini. Mempercayakan berita pendamaian, mempercayakan, pertama, mempercayakan pelayanan pendamaian, kedua, mempercayakan berita pendamaian, yang ketiga, meminta kepadamu, beri dirimu didamaikan dengan Tuhan. Inilah panggilan yang tertinggi. Kok gak amin dapat panggilan yang tertinggi? Saya ulangi lagi, panggilan tertinggi bukan buka gereja, tahu? Kalau sudah ada di situ, jangan tambahin lagi. Awas, ada banyak gereja-gereja kurang ajar dari kota-kota besar di Jawa. Hobinya ingin buka di ibu kota, semua ibu kota provinsi di Indonesia. Saya tahu banyak gereja-gereja kurang ajar dari kota besar. Kontak saudara orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha di Manokwari, supaya ada nama gereja mereka dibuka di sini. Stop dalam nama Yesus. Enggak ada yang amin? Jangan jadi agen-agen perpecahan, tapi jadilah agen pendamaian.
Itu panggilan tertinggi. Mungkin ada orangnya di sini, aku saya sudah terlanjur kontrak buku, batalkan. Serius saya berkata, untuk apa? Yang sudah ada kita kuatkan bersama-sama. Oh enggak, amin lagi. Amin. Awas ini anak-anak, jangan main kena kamera itu nanti, tolong perhatikan. Awas ya. Saudara, ini perkara penting. Jadi kita ini adalah utusan-utusan Kristus, bukan utusan sinode. Oh, enggak, amin lagi. Jadi panggilannya adalah berilah dirimu yang di luar sana didamaikan dengan Tuhan. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan, bukan oleh doktrin gereja kita, maaf, dibenarkan oleh Tuhan. Oh, betapa luar biasanya kalau kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, sebelum saya kembali ke ayat 18, dengarkan kalimat. Maka itu satu-satunya hal yang setan buat untuk merusak kita. Perhatikan, sebelum perzinahan, sebelum pencurian dan lain-lain, sebelum hal pertama yang setan buat untuk merusak kita, yaitu tersinggung. Betul? Tersinggung. Nah, begitu kita tersinggung, langsung damai sejahtera itu keluar. Yang memerintah kita adalah sakit hati. Tersinggung. Ayo jujur jawab. Mudah nggak disinggung dan menyinggung itu? Nah, itu pekerjaan iblis. Dan dia berhasil. Serius saya berkata. Salah satu penyebab perpecahan gereja adalah tersinggung. Terus buka sendiri lagi. Maaf. Maka itu dunia ini kacau. Iblis nggak kalah karena banyaknya gereja. Iblis nggak bisa dikalahkan karena banyaknya kebaktian hari Minggu. Tidak. Tapi iblis akan dikalahkan kalau damai sejahtera dan kasih Yesus itu yang memerintah dan menguasai hidup kita. Iblis pasti kalah. Maka itu hanya ada satu ayat dalam Alkitab. Saya ulangi. Maka itu hanya ada satu ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita mengapa kita disebut anak-anak Bapa di surga. Bagaimana caranya kita bisa disebut anak-anak Bapa di surga. Dan ayat itu juga yang menjelaskan kepada kita kapan dan bagaimana kita status anak Tuhan bisa gugur. Ayatnya sama. Kita tinggalkan dulu 2 Korintus 5, nanti saya kembali. Kita buka Matius 5 ayat 9. Tolong catat, tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab yang memberitahu kita mengapa kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Bagaimana? Cuma ini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka lah yang disebut anak-anak Tuhan. Nah, jadi anak-anak Tuhan tidak disebut karena rajin sembahyang. Tidak. Anak-anak Tuhan tidak disebut karena rajin ibadah, rajin baca Alkitab. Tidak. Rajin memberi persembahan. Tidak juga. Hanya satu alasan kapan dan bagaimana kita disebut anak-anak Bapa di surga, yaitu kalau kita apa? Membawa damai. Apa kata lain membawa damai? Loh, masa nggak tahu. Kalau saudara baca bahasa Inggris yang bagus, peacemaker. Apa lawan katanya peacemaker? Troublemaker. Nah, itu dia. Jadi membawa damai itu apa? Ayo, membawa damai itu apa? Cepat jawab. Apa? Saya nggak dengar. Apa membawa damai itu apa artinya? Cepat. Nah, ini nggak bisa jawab, berarti belum jadi anak Tuhan semua.
Apa arti kata membawa damai? Coba. Oke, jawabannya nggak punya musuh. Amin. Mungkin ada yang berkata, oh saya nggak pernah punya musuh, tapi saya malas ketemu. Sama goblok. Nggak punya musuh tapi malas ketemu. Serius, kita boleh sambil tertawa. Begitu saudara berkata nggak punya musuh, tapi malas ketemu dengan 1-2 orang, berarti saudara tidak membawa damai. Maka itu jangan meninggalkan tempat ini sebelum bongkar lemari hatimu. Berapa banyak koleksi musuh masih kau simpan? Ada nggak orang punya koleksi musuh? Jawab coba, ada tidak? Ada. Mulai dengan orang serumamu. Siapa yang belum mengampuni mama mantunya? Kenapa tertawa? Loh, kenapa tertawa setan? Mulai dari situ. Siapa yang belum mengampuni mama mantunya? Bahkan tidak sedikit anak mantu doakan cepat mati mama mantunya. Justru saya berkata, ada tidak pernah dengar ada seperti itu? Nah, maka itu ingat ini Pak. Maka itu pemuda-pemuda yang mau menikah, renungkan firman ini. Ya udahlah, karena ngomong situ kita tinggalkan dulu. Kita buka Kejadian 2 ayat 24. Jadi jauh sebelum ada mama mantu dan anak mantu di dunia, Papa sudah berfirman seperti ini. Maka itu bagaimanapun juga, kalau saudara melanggar firman ini pasti salah. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu seorang siapa? Laki-laki akan meninggalkan siapanya? Ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Nah, ayat ini aneh dan lucu. Kenapa? Sebab ini firman untuk siapa? Pertama kali diucapkan. Bukan untuk laki-laki. Saya tahu untuk laki-laki. Enggak dengar pertanyaannya. Untuk siapa? Pertama kali ini diucapkan Adam. Betul? Nah, saya pertama pelajari, Tuhan salah. Mana pernikahan pertama di dunia punya orang tua dan punya mertua? Ada tidak? Tidak ada. Lalu kenapa diucapkan untuk Adam? Nah, ini rahasia. Jadi maaf, walaupun istri pendeta, ibu gembala sekalipun, jangan coba hidup dengan mantu perempuan. Jangan. Jadi bagaimanapun juga, satu dapur tidak bisa 2 koki. Catat ini baik-baik. Hebat bukan firman ini? Maka itu kalau mama mantu dan anak mantu perempuan ribut terus, yang salah pasti anak lakinya di rumah itu. Kenapa kamu bawa masuk istrimu ke rumah orang tuamu? Padahal sudah dilarang dari dulu. Betul? Jadi kalau mereka 2 perempuan ini ribut, yang salah? Dengar baik. Maka itu pria-pria, ingat yang Tuhan Yesus ajarkan. Buka kupingmu yang mau menikah. Belajarlah kepada burung. Oh, itu firman luar biasa. Salah satu yang kita pelajari dari burung adalah, ternyata tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang dulu. Oh, itu luar biasa. Maka itu laki-laki, jangan coba-coba bilang menikah kalau kamu belum bisa pisah dengan orang tua. Enggak harus punya rumah sendiri, tidak. Bisa sewa, bisa rumah petak, pokoknya rumah sendiri. Yang laki-laki aminkan, awas. Maka itu kepada gadis-gadis, satu pertanyaan sebelum berkata ya untuk menikah dengan calon suamimu, ini kalimat penting. Tanya, kamu sudah punya seng berapa lembar? Gitu toh?
Ini karena di Papua, saya tanya pakai seng. Kalau di Jawa saya tanya punya genteng berapa ribu. Kan orang Papua rumahnya pakai seng, nggak punya, jarang pakai genteng. Oke? Kalau cowokmu jawab, aduh baru punya seng 10 lembar, jangan menikah, itu kuburan. Nah, betul nggak? Cowok-cowok dengar ya firman ini, luar biasa. Atau kalau tanya yang lain soal rumah, saya pakai istilah ini. Pertanyaan terakhir sebelum berkata ya, tanya cowokmu sudah punya pintu berapa? Ayo, sekecil-kecilnya rumah, minimal pintunya berapa? Coba jawab. Jangan dong kalau cuma 2. Ngawur aja. Minimal 4. Kok 2? Awas kamu. Rumah pintu 2 itu kios. Ya lumayan lah punya kios, tidak apa-apa tidur di kios. Tapi jangan jawab, aduh aku baru punya rumah pintu 1. Pintu 1 itu sel penjara. Oke ya, kita bisa sambil tertawa, tapi ini penting. Kenapa kita harus bahas ini? Salah satu sebab damai sejahtera tidak memerintah hidup kita karena urusan mama mantu dan anak mantu. Betul tidak? Nah, maka itu dijaga baik-baik. Jadi jangan coba-coba mikir kawin pemuda-pemuda sebelum kau bisa tinggalkan ayah ibu. Maka itu anak mama tidak boleh dikawinkan. Cepat mati istrinya nanti. Serius. Ngerti anak mama toh? Enggak bisa. Maka itu hamba-hamba kondol konseling pranikah harus tegas. Begitu ketahuan anak mama, tunda dulu pernikahan. Nggak bisa. Oke ya? Jadi jangan coba-coba mendamaikan 2 partai, nggak mungkin bisa. Itu sudah ditulis ribuan tahun yang lalu oleh Tuhan. Oke, lanjut. Bisa ngomong ke situ dari mana tadi asal? Saya lupa. Oke. Ya, jadi penyebab di rumah nggak ada damai juga karena kita salah. Udah? Kembali ke Matius 5 ayat 9. Jadi iblis dengan gampang sekali, karena dengan gampang untuk merusak status kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka itu dengar. Jadi kapan kita disebut anak-anak Bapa di surga? Artinya tidak punya musuh, bisa berdamai dengan semua orang. Nah, kapan iblis bisa menghancurkan status kita sebagai anak Tuhan? Ayo, waktu kita tersinggung dengan seseorang. Maaf. Setelah kita tahu Matius 5 ayat 9, kira-kira bakal banyak atau sedikit pendeta, penginjil, majelis gereja, orang Kristen aktif masuk neraka, tidak berzina, tidak mencuri, tidak merampok. Kira-kira banyak gak yang akan masuk neraka? Coba jawab, banyak tidak? Banyak, karena tidak berdamai. Maka itu jangan main-main dengan tidak berdamai, saudara. Itu merusak sekali. Jadi biarlah hari ini kita pulang sebagai manusia ciptaan baru. Damai sejahtera Kristus memerintah hatiku dan kasih Kristus menguasai hidup. Itu luar biasa. Suka berdamai. Suka berdamai. Kemarin ada peristiwa yang aneh dan lucu, tapi ya saya terima saja. Jadi akhirnya tahu berapa orang. Saya ditipu oleh orang yang sama dan sudah 3 kali kemarin. Nah, orang-orang ini kan. Jadi orang ini sudah 3 kali bilang mau ikut ke Nabire. Nah kemarin Labobar berangkat dari Surabaya. Guru-guru kami yang liburan ada 40 sekian orang balik dengan Labobar. Nah, pertama
Waduh, saudara, ceritanya betul-betul aneh. Ya udah, mau diapain lagi? Kedua, setelah berapa bulan, kedua kontak lagi. Ya sudah. Bohong lagi. Kemarin, bayangin. Telepon terakhir sudah sampai di jalan tol menuju Pelabuhan Perak. Dia juga telepon, saya sebentar lagi nyampe. Nah, kepala rombongan yang dari Surabaya juga begitu. Ya sudah telepon. Sampai tadi saya coba telepon lagi, HP-nya nggak aktif. Karena tiket sudah dibeli untuk 3 orang. Hangus tiket itu. Nah, terus berapa orang yang tahu? Tanya saya begini. Kira-kira kalau nanti orang itu minta tolong lagi, nolong nggak? Saya tanya balik. Maksudku tanya itu apa? Jawab dulu pertanyaan saya. Iya, saudara. Saya bilang kalau dia minta tolong lagi, bukan saya mau nolong. Karena masalahnya orang ini belum pernah ketemu saya sampai hari ini, cuma lewat telepon. Jadi kali keempat kalau dia minta tolong, saya harus ketemu dulu. Jadi saya nggak tahu orang ini siapa, cuma lewat telepon saja. Ayo, penilaian saudara buat saya, bodoh atau berhikmat? Saya bukan usah guru, bukan usah takut. Bukan dua-duanya. Loh, kok bukan dua-duanya? Kenapa? Sebab saya tidak pernah merasa tertipu. Loh, kok nggak pernah merasa tertipu 3 kali? Sebab saya tidak pernah merasa punya apa-apa dalam hidup. Jadi yang mereka tipu adalah Tuhan. Oh, enggak, amin. Amin. Dia mereka semuanya mengolok-olok saya. Saya nggak pernah merasa tertipu. Karena selama saya hidup saya nggak pernah merasa punya apa-apa, tidak pernah. Ngerti ya maksudnya? Sama. Kalau ada di antara saudara berkata, "Aduh, aku kehilangan ini, aku kehilangan itu," berarti saudara sedang punya apa-apa. Kalau kita sadar nggak pernah punya apa-apa, kita nggak pernah merasa kehilangan apa-apa. Kalau ada yang nyuri, ada yang nipu, urusannya dengan Tuhan. Ngerti ya? Karena saya mau menjaga damai sejahtera di hati saya. Saya nggak mau iblis mencuri damai sejahtera itu. Oke. Mau lanjut atau pulang? Betul? Makin berat dulu firmannya. Siap mengampuni semua orang menyakiti, menipu, memfitnah saudara? Kalau nggak siap keluar dulu baru balik kalau sudah selesai. Loh, kenapa saya berkata begitu? Karena hukum Kristus berkata, kalau kita melanggar karena kita belum tahu hukum, kita diampuni. Tapi kalau kita sudah tahu firman kita melanggar, nah itu berat. Nah, kan saya sayang saudara. Mau dihukum atau tidak? Tidak. Loh, kalau tidak, berarti pilihannya mau dengar atau tidak. Kalau mau dengar, risikonya lakukan. Betul? Nah, risiko ditanggung yang dengar, bukan yang ngomong. Oke. Inilah firman yang diajarkan Tuhan, cara kita mengampuni, supaya damai sejahtera Kristus tetap memerintah di hati kita. Jadi kasus kemarin itu ramai betul di antara orang-orang yang tahu cerita ini. Nah, karena waktu mereka berangkat dari Solo bertiga, saya bilang pada satu pendeta di Surabaya, saya bilang, "Puji Tuhan," saya sebut namanya. "Loh, dia muncul lagi," gitu. "Iya, ini mau berangkat ke Nabire." "Yakin kamu?" "Iya, ini sudah sampai travelnya sudah telepon saya juga. Begini, nggak tahu nih liciknya seperti apa, saya nggak tahu. Travelnya telepon saya. Udah sampai sampai Ngawi cerita, sampai Kertosono, sampai Mojokerto, sampai ngomong terus kan bagus. Sampai terakhir ini sampai Pasar Turi bagus, sudah keluar tol Pasar Turi bagus, hilang tahu-tahu. Nah, pendeta ini bilang, "Apa kamu nggak takut ditipu lagi?" "Takut nggak takut?" "Ya nggak tahu," saya bilang begitu. Jadi waktu dia tahu kemarin sore ini orang hilang lagi, dia telepon saya, dia tertawa betul-betul. Saya tanya, "Kamu tuh tertawa kenapa?" "Lucu." "Yang lucu siapa?"
Ya kamu. Kok mau sampai 3 kali ditipu lagi? Saya bilang, saya nggak merasa ditipu kok. Saya mau nolong. Ya sudah tuh. Bahkan pas tanggal 31 Desember kemarin, ya pas tanggal 31 Desember, dia minta modal saya, kan lagi rame-rame di Solo mau jual. Tadinya dia mau minta modal untuk jual trompet. Saya bilang, jangan, trompet sudah banyak nggak laku. Mau jual apa? Oh kok gitu saya mau jual aqua gelas saja. Boleh. Kamu mau beli berapa dus? Nah dengan adik saya, jadi kok bisa saya 3 dus, ada 3 dus. Oke, saya belikan 6 dus. Laporan, oh dapat untung sekian, bagus. Nah itu untung itu saya bilang begitu. Kalau kamu mau ke Nabire, itu tanggal 31 tuh, tanggal 1 sudah habis jualannya. Nah tanggal 5 kan mau berangkat. Itu kamu ke Surabaya ngurus. Nah itu loh sekarang. Kita tuh hilang sampai hari ini nggak tahu di mana. Ya kira-kira kalau saudara jadi saya ketemu dia lagi diapain? Ayo diapain kita ini? Disambel saja. Oke, 2 Korintus 5 ayat 18. Ini cara kita mengampuni. Siap? Loh, saya tanya, siap? 2 Korintus 5 ayat 18. Semuanya ini dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Stop. Terima kasih Bapak, ada firman yang luar biasa. Jadi saudara dan saya, menurut firman ini, didamaikan dengan Tuhan itu sejak kapan? Ayo, sejak kapan kita didamaikan dengan Tuhan? Cepat. Ini sini belum makan ini, cepetan ayo. Sejak kapan kita didamaikan dengan Tuhan? Menurut firman ini, aduh susah betul. Sejak kapan? Kalau nggak mau jawab, saya akan stop ngomong. Sudah, cari sendiri. Sejak kapan kita didamaikan dengan Bapa dan perantaraan Kristus? Sejak Tuhan Yesus mati di salib. Ini yang mengagetkan saya. Nah, waktu Tuhan Yesus mati di salib, kita di mana? Manokwari aja belum ada. Betul tidak? Berapa umurnya kota Manokwari? Berapa tahun? Cepetan. Awas, orang Manokwari nggak tahu umur kota jadi berdosa itu. Berapa tahun umur kota Manokwari? Cepetan. 100? Nampak? Ini kok salah semua orang Manokwari, palsu semua ini orang. Oke, pokoknya 100 tahun. Nah ini 2000 lebih tahun yang lalu. Ini cara Tuhan mengampuni saudara dan saya. Ternyata saudara dan saya sudah diampuni sejak kita belum lahir. Amin. Hebat nggak ini? Berarti dengan konsep lain, saudara dan saya sudah diampuni oleh Bapa di surga lewat kematian Tuhan Yesus sejak kita belum berbuat dosa. Amin. Dengan kata lain lagi, kita diampuni oleh Bapa di surga sejak kita belum kenal Dia. Apalagi sebut. Maka itu kalau ada orang menyakiti kita, langsung ampuni. Orangnya kaget. Loh, kok Toto sudah mengampuni? Iya, aku mengampuni kamu sejak aku belum kenal kamu. Loh, hebat kan firman ini? Maka itu walaupun saya ditipu 3 kali, saya tetap mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Oh enggak, amin sih. Janji saya mau dengar lanjut, kenapa enggak mau jawab? Oke? Siap mengampuni? Dengan cara? Loh, lupa lagi. Bagaimana kita mengampuni? Sejak aku belum kenal kamu. Kalau pengampunan ini kita lakukan, dunia percaya Yesus semuanya, saudara. Amin. Ayat 19. Bagaimana cara kita ngampuni? Ayat 19. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan, ayo cepat, dengan tidak ngapain, memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini luar biasa. Jadi begini, jangan berkata, oh saya ngampuni, betul saya ngampuni, serius. Tapi, saya mau ketemu dia dulu. Untuk apa? Ini SMS-nya tahun 2004 yang lalu. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Ini kwitansinya, dia dulu belum bayar ini. Tahun 2007.
dan dihitung semuanya. Apakah begitu cara Tuhan mengampuni kita? Tidak. Dengan tidak memperhitungkan. Seperti itu kita mengampuni. Nah, saya katakan kepada orang-orang yang tahu kasus itu, itu kan baru 3 kali. Loh, kok diam semua? Itu kan baru 3 kali. Jadi maksudnya mau berapa kali? Nah, cepetan jawab. Maunya berapa kali? Nah, jawab cepet. Tadi saya janji loh, mau dengar firman selanjutnya. Ini kebenaran. Apa? Setiap kali sana jawab. Sungguh mau praktek? Yang ngomong tadi siapa itu? Mau praktek? Tunjuk orang lain. Tadi di sini jawab apa? Lah, jawabannya kapan? Mau berapa kali lagi ditipu? Sampai? Bukan itu, rohani 70 kali bukan. Sampai mati. Pokoknya sampai kita nggak bisa sakit hati. Jadi selama saudara masih bisa sakit hati karena ditipu, maka Tuhan akan izinkan si penipu balik lagi. Bukan demi si penipu, tapi demi kita, supaya belajar firman ini. Dan saya nggak takut. Artinya inilah cara Tuhan mengampuni. Kira-kira dunia bisa percaya Yesus nggak dengan model seperti ini? Hebat sekali. Nah, setelah 2 hal ini saudara dan saya bisa lakukan, baru ayat 20. Ingat ini, kalimat ayat 20 ayat terakhir. Lihat ayat 20. Ini loh, saya suka kata ini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Tuhan ini. Seakan-akan Tuhan ngapain? Menasihati kamu yang di luar kita dengan nah. Berarti kita ini juru damai tidak? Nah, itu yang alasannya saudara dan saya disebut anak-anak Bapa di surga. Karena kita ini juru damai. Seakan-akan dan perantaraan. Keluarkan 2 kata ini luar biasa. Saya tetap mengampuni. Ini yang luar biasa. Hebat Tuhan itu. Maka dengan demikian, damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati kita, dan kasih Kristus menguasai hidup kita. Barang siapa sudah dikuasai oleh kasih Kristus, dan barang siapa hatinya sudah diperintah oleh Raja Damai, maka setan gak berani dekat dengan kita. Amin. Dan ini dinantikan oleh dunia. Ada damai di bumi, ada sukacita yang luar biasa. Siap untuk menjadi juru damai? Betul? Janji? Artinya buang koleksi musuh. Kalau ada yang berkata gini, sini lupa loh. Wih, berarti terlalu banyak sampai lupa. Minta Roh Kudus mengingatkan. Amin kan, kok diam saja. Jadi nggak boleh berkata gini, Tuhan, saya mengampuni semua musuh-musuh saya. Nggak lengkap. Yang mana? Harus sebut satu persatu. Nggak amin lagi. Jangan bilang Tuhan aku mengampuni semua musuhku. Nggak fair, nggak jujur. Sebut satu persatu. Mau? Loh, kok diam saja? Harus. Kalau tidak, kita nggak disebut anak-anak Tuhan. Ngeri sekali kalau sampai kita nggak disebut anak-anak Tuhan. Inilah tahun baru yang Tuhan ingin hati kita bersih. Nah, ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Betapa celakanya hidup ini kalau kita hidup sepanjang tahun tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Betul tidak? Jawab, celaka atau tidak
Kalau kita hidup sepanjang tahun tapi tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan, celaka atau tidak? Celaka. Apa yang terjadi pada kita yang tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan? Penderitaan akan mengikuti kita. Nah, kebaikan Tuhan hanya bisa kita nikmati karena satu hal. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Tuhan itu bagaimana? Baik bagi kita yang tulus hatinya, bagi kita yang ya sudah. Jadi kalau masih punya musuh, bersih gak hati kita? Tidak. Jangan bilang, saya itu gak benci Tuhan, sedikit aja sakit mas, awas kalau begitu. Ada yang pernah ngomong begitu? Betul. Apalagi tadi itu, saya gak benci Tuhan, cuma malas ketemu. Hatinya berarti kotor atau bersih? Kotor. Nah, orang seperti itu tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hidup. Tuhan baik buat kita, bukan karena kita rajin ibadah, rajin sembahyang, rajin baca Alkitab, rajin tidak. Dia baik cuma satu, kalau hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita nggak punya musuh. Sungguh peristiwa kemarin itu berkat tahun baru buat saya, luar biasa. Dan orang-orang yang tahu itu, mereka saya harus belajar, mana itu belajar. Jadi 3 kali orang ini sudah saya belikan tiket angus semua. Bayangkan. Dan saya nggak marah. Oke? Mau berubah mulai hari ini? Betul? Mau jadi pengikut Raja Damai? Oke. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru. Sampai ketemu besok. Apa sih kata lagi? Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Oke. Ayo pemusik Tuhan. James, matiin.